Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoiriah dengan NIM 4321 812 0080. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai menyusun tabulasi data primer dan sekunder di Excel untuk selanjutnya di-input menggunakan SPSS. Untuk output data primer nanti saya akan uji kualitas datanya dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Kita simak videonya. Kita sudah masuk ke aplikasi Excel, data Excel, di mana kita akan membuat tabulasi data primer. Di sini kita ketik data primer. Untuk mempersingkat waktu, mungkin nanti saya akan percepat videonya. Selanjutnya, setelah data primer kita buat, kita masuk ke aplikasi SPSS, di mana pada variabel view kita klik name dengan nama X1. Di sini pada desimal kita ubah menjadi 0. Lalu pada measure kita ubah menjadi ordinal. Setelah variabel view selesai, lalu kita klik data view. Dan kita kembali ke Excel di data primer. Kita copy data tersebut dan paste ke dalam data SPSS. Hasil ini sudah terpaste semua di data SPSS. Untuk selanjutnya kita uji kualitas validitas, di mana pada uji validitas ini untuk memutuskan bahwa valid atau tidaknya pertanyaan kuesioner yang telah kita buat. Lalu kita masuk ke analyze, lalu correlate dan bivariate, di mana kita Ctrl A atau blok semua item dan pindahkan ke variabel. Di sini correlation coefficients-nya itu percent, total, dan checklist. Lalu kita klik OK. Kita bisa lihat data correlation yang telah terinput. Di sini maksud dari X1 sampai X6 adalah item ataupun pernyataan-pernyataan yang kita miliki. Pada percent correlation, di sini adalah nilai korelasi atau biasa disebut R hitung. Sedangkan sig ini adalah nilai signifikansinya dan N adalah jumlah responden. Sekarang kita lihat ke total. Jadi suatu item itu bisa dikatakan valid atau tidaknya yaitu membandingkan antara R hitung dengan R tabel. Nah, di sini responden kita kan ada 15 atau responden saya ada 15 orang. Jadi kita bisa lihat tabel yang telah saya
punya. Di sini saya cari di Google, yaitu untuk yang saya pilih adalah 0,5 atau 5% dengan N atau responden sebanyak 15, yaitu nilainya adalah 0,514. Kita kembali ke SPSS. Jadi kan nilainya itu 0,514. Maka untuk rumus yang menyatakan valid atau tidaknya suatu item ialah nilai R hitung itu lebih dari R tabel. Itu bisa dikatakan valid. Dan sebaliknya, jika R hitung kurang dari R tabel, maka tidak valid. Kita lihat di item pertama. Di sini R hitungnya itu 0,770, di mana R tabelnya itu adalah 0,514, jadi melebihi 0,514. Hasilnya adalah valid. Untuk item kedua adalah R hitungnya itu 0,823. Jadi hasilnya lebih dari R tabel, yang artinya yaitu valid. Demikian juga item keempat 0,810. Untuk item yang keempat atau X4, di sini R hitungnya itu 0,504. Sedangkan R tabel adalah 0,514. Jadi hasil R hitung itu kurang dari R tabel, maka dinyatakan tidak valid. Untuk yang kelima adalah hasil R hitungnya itu 0,883, maka valid. Dan R yang item ke-6 adalah 0,18, maka ini juga dinyatakan valid. Dari 6 responden, ada satu item yang tidak valid, maka bisa kita keluarkan item tersebut dengan cara kita kembali ke data untuk menganalisis validitasnya lagi. Kita bisa klik analyze seperti yang awal, correlate, bivariate, lalu kita keluarkan yang item X4, lalu kita klik dan ini hasilnya, maka semua item valid. Selanjutnya kita akan mengetahui validitas suatu uji data. Kita pakai data yang tadi. Langsung kita klik analyze, scale, reliability analysis. Terus kita pilih X1 sampai X6. Kita tidak perlu memasukkan totalnya. Bisa kita blok kecuali total. Dan kita pindahkan ke items. Klik statistik, lalu checklist scale if item deleted. Lalu klik continue. Modelnya adalah alpha dan kita klik OK. Uji reliabilitas ini tujuannya itu untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukurannya dilakukan secara berulang. Nah, dasar pengambilan uji reliabilitas Cronbach alpha menurut Wiratna Sujarweni itu adalah 0,6%. Jadi, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha-nya itu lebih dari 0,6. Di sini kita bisa lihat tabel reliability statistik, di mana nilai Cronbach alpha dan N of items atau jumlah pernyataan data kita itu adalah 6, sedangkan Cronbach alpha nilainya itu 0,864, yang artinya itu lebih dari 0,6. Otomatis item ini dikatakan reliable. Seperti itu.
Oke, selanjutnya saya akan menginput tabulasi data Excel untuk data sekunder, di mana data ini adalah aliran dana dari perbankan ke Bank Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempercepat video tersebut. Oke, sebelum kita masuk ke SPSS, data Y% ini kita ubah simbol koma menjadi titik dengan cara CTRL-F. Replace koma titik, lalu kita replace all. Dan untuk nominal rupiah kita hilangkan titiknya. Setelah sudah selesai, kita copy paste masuk ke dalam aplikasi SPSS. Klik kanan lalu kita paste. Kita sesuaikan saja agar angkanya terlihat. Karena di sini masih angkanya tidak sesuai dengan item saya, jadi saya akan ubah di variable view. Di sini name-nya sesuai data, yaitu X1, X2, dan Y. Untuk desimalnya kita nolkan di bagian X dan 2 di belakang koma di kolom Y. Ya, seperti inilah data sekunder yang telah di-input ke dalam SPSS. Ya, sekian dan terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga pelajaran kali ini akan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.